Investor asing masih mencatatkan net sell di pasar modal Indonesia. Di tengah ketidakpastian global dan menantikan hasil review dari MSCI, muncul pertanyaan besar. Apakah pasar saham Indonesia sedang menghadapi tekanan serius? Namun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru mengingatkan investor agar tidak panik. Menurut OJK, kepanikan justru bisa menjadi musuh terbesar investor saat menghadapi kondisi pasar yang penuh gejolak. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan mengapa keputusan MSCI begitu penting bagi pasar modal Indonesia? Berikut petikan pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi. Seluruh informasi dan data keterbukaan, terutama informasi keterbukaan kepemilikan saham di perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek kita. Nanti di tanggal 18 atau 19 ini akan ada pengumuman terkait dengan market accessibility. Tentu ini bukan khusus ditujukan ke pasar kita, tapi ini menjadi review rutin mereka untuk melihat aksesibilitas pasar dari seluruh bursa yang ada. Kemudian di tanggal 23 nanti kita juga menunggu pengumuman terkait dengan market classification atau review atas klasifikasi pasar, termasuk juga bursa kita. Tentu sekali lagi ini tidak khusus bursa kita, tapi juga akan dilakukan terhadap seluruh bursa lain yang indeks MSCI-nya mengacu pada bursa dimaksud. Bahkan ada data dari Bloomberg kemarin bahwa pengumuman MSCI itu berdampak bahwa net sell asing sekitar 23 miliar dolar. Ya. Itu ada antisipasi nggak Pak dari OJK buat menekan net sell sendiri dari asing? Jadi mungkin yang dimaksud yang passive fund ya, yang selama ini mengacu kepada MSCI. Seperti diketahui dalam pengumuman indeks review mereka di bulan Mei yang berlaku di akhir Mei dan secara efektif berlaku di awal Juni kemarin, memang kita sudah sama-sama melihat ada beberapa saham yang semula masuk di dalam baik standar indeks MSCI maupun small cap-nya MSCI yang diputuskan out atau keluar dari penghuni atau konstituen indeksnya. Nah tentu serta-merta saham-saham yang keluar itu harus juga kemudian mengalami rebalancing dari pasif-pasif fund yang mengacu pada indeks dimaksud. Nah karena saham itu keluar, tentu yang dilakukan adalah menata ulang atau rebalancing anggota sahamnya dengan menjual saham-saham yang tidak lagi masuk di dalam anggota indeksnya. Dan itu sebenarnya sudah terjadi, kalau kita catat momentum terbesarnya terjadi di akhir hari masa rebalancing, yaitu di tanggal akhir hari perdagangan bulan Mei, yaitu di tanggal 29 Mei 2026 yang lalu. Kan kelihatan tuh net sell-nya besar sekali ya. Nah itu menandakan sudah keluarnya posisi pasif fund asing yang mengacu pada indeks MSCI mengikuti pengumuman hasil indeks review MSCI di bulan Mei itu. Nah tentu kita secara bertahap ingin mengundang kembali partisipasi asing itu baik melalui active fund, terutama kalau kita lihat kan setiap hari sekarang tidak net, tidak hanya aksi jual gitu ya, tapi setiap hari masih saja ada yang juga asing mencatatkan posisi beli. Hanya memang secara umum year to date ini kan kita masih mencatat posisi net sell dari investor asing. Tentu dengan perbaikan transparansi, nanti kita harapkan akseptansi atas upaya reform kita nanti akan terkonfirmasi. Saya optimis nanti terkonfirmasi di hasil review market accessibility, dan mudah-mudahan nanti dikuatkan dengan konfirmasi waktu hasil dari market classification. Nah, kita harapkan itu menjadi acuan bagi seluruh investor, terutama investor asing, untuk kemudian secara selektif masuk kembali ke pasar modal kita. Calon direksi sudah mendekati akhir, sedang finalisasi untuk keputusan yang terpilih, dan seperti diketahui agenda atau rencana RUPS-nya kan dilakukan di akhir tahun ini, di akhir bulan ini 29 Juni 2026, dan sesuai ketentuan nanti kami paling lambat akan mengumumkan di hari Senin tanggal 22 Juni 2026, seminggu sebelum pelaksanaan RUPS. Pak Hasan, mau tanya soal pelaporan keuangan ke Kementerian Keuangan terpusat yang PBPK, Pak, platform bersama pelaporan keuangan, itu progresnya sampai sekarang gimana ya Pak? Soalnya dari Kementerian Keuangan bilangnya kan tahun lalu, targetnya tahun ini sudah mulai piloting dari awal tahun. Aduh, saya belum ngikutin ya, tapi nanti saya cek ya. Jadi itu ada pelaporan terpusat termasuk perusahaan-perusahaan yang ada ya. Tentu terpengaruh juga perusahaan emiten kita maksudnya gitu ya. Nanti saya perhatikan ya. Tapi sementara kalau untuk mekanisme pelaporan ke keterbukaan informasi publik, pengaturan kita tidak menghilangkan kewajiban mereka tetap harus lapor baik ke bursa maupun ke OJK.
secara triwulanan. Yang audited tentu 2 kali setahun, yang triwulanan unaudited. Nah, nanti itu menjadi informasi publik yang segera setelah dia lapor secara simetrik akan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk emiten atau perusahaan publik yang tercatat di bursa, tetap mereka akan memenuhi kewajiban pelaporan kinerja keuangannya secara triwulanan dengan batas waktu yang ditentukan, dan nanti setiap kali ada pelaporan dari setiap emiten akan serta-merta diumumkan secara serentak, secara simetrik melalui website di Bursa Efek Indonesia. Berarti yang existing saat ini masih ke yang sebelumnya Pak Ya, nanti pun setelah ada pusat pelaporan itu, saya kira itu untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai perusahaan T yang juga merupakan wajib pajak ya. Tapi kalau di tempat kami, karena mereka juga adalah perusahaan publik yang mencatatkan saham atau obligasinya di bursa kita, maka tetap kita minta kewajiban pelaporan melalui Bursa Efek dan OJK tetap dilakukan. Dan itu akan menjadi konsumen informasi publik yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk menilai kinerja fundamental sesuai laporan dan kondisi terakhir dari setiap emiten. Pak, soal MSCI tadi berarti besok market kita harusnya aman. Bapak Satu mau lagi salat ya? dulu. MSCI Ya. buat penebalan aja. Berarti besok harusnya market kita aman dan para investor harusnya juga tenang, Pak. Ya, saya kira tidak ada alasan untuk panik gitu ya. Kepanikan itu memang menjadi musuh terbesar investor, apalagi di situasi yang memang kita confirm penuh ketidakpastian ini. Tentu kami berharap dan tetap meminta investor kita secara bijak mencermati setiap perkembangan kondisi, termasuk memanfaatkan informasi yang terpercaya. Jangan cepat mengambil informasi yang tidak terverifikasi, atau bahkan banyak kemarin beredar rumor hoax gitu ya. Bahkan sempat ada MSCI-nya saja baru nanti tanggal 23 tiba-tiba ada tangkapan layar yang menyebutkan kalau kita sudah diturunkan ke klasifikasi pasar frontier misalnya. Jelas itu bukan informasi yang resmi dan tidak benar. Dan itu juga tidak tersedia di website resmi MSCI misalnya. Nah, karenanya tentu tetap yakin, tidak usah panik. Dan saya kira teman-teman investor melalui telaahan kondisi keuangan melalui laporan keuangan terakhir yang sudah keluar semua untuk TW1 2026 dan sebentar lagi TW2 atau semester 1 2026, itu akan bisa menilai bagaimana kinerja fundamental dan performance keuangan terakhir dari emiten-emiten yang kebetulan di saat ini sebagiannya mencatatkan harga saham yang sudah mengalami penurunan yang cukup tajam tadi. Jadi silakan nanti itu menjadi dasar untuk menentukan memilih membeli atau hold atau sementara waktu switching dari posisi pemilikan saham. Ya, terima kasih banyak ya.